Halo semua. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan berita bahwa Wapres Ma'ruf Amin berkata, negara berpenduduk mayoritas Islam susah majunya. Nah, karena saya adalah orang yang skeptis, saya tidak begitu aja menerima informasi ini mentah-mentah. Terutama karena yang berbicara ini adalah seorang wakil presiden, mantan ketua NU, mantan ketua MUI. Jadi saya berharap teman-teman tidak terpancing emosi. Mari kita periksa bersama apakah benar Wapres Ma'ruf Amin berkata, negara berpenduduk mayoritas Islam susah majunya. Kenapa dia berkata begitu dan apa solusinya? Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah benar Wapres Ma'ruf Amin berkata, negara berpenduduk mayoritas Islam susah majunya? Sumber berita yang menghebohkan ini dikutip oleh beberapa orang dari situs hops.id. Dikatakan di dalam artikel itu bahwa Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan hal itu pada hari Senin 11 Mei 2020, ceramah yang disiarkan TVRI di Citat Antara. Dan saya menemukan cek fakta yang dilakukan oleh liputan6.com. Yuk kita baca bersama-sama ya. Beredar kabar yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan negara berpenduduk mayoritas Islam susah majunya. Pernyataan berikut merupakan judul artikel situs hops.id. Sebagai berikut, Wapres Ma'ruf Amin, negara berpenduduk mayoritas Islam susah majunya. Berikut isi artikelnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, jika sebagian besar negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam susah untuk maju. Hal ini pula yang terjadi pada Indonesia. Pernyataan ini bukan sekedar ungkapan belaka, sebab dia turut menjabarkan sejumlah faktor. Mengapa demikian? Menurut Wapres Ma'ruf Amin, susahnya maju negara berpenduduk agama Islam karena menerapkan cara berpikir konservatif dalam kehidupan sehari-hari. Maka, ekonomi dan pendidikan pun menjadi tertinggal. Cara berpikir konservatif menjadi salah satu penyebab mengapa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim masih tergolong underdevelopment country dan mengalami ketertinggalan dalam ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kata Wapres Ma'ruf Amin saat menyampaikan ceramah di siar TVRI di Citat Antara, Senin 11 Mei 2020. Wapres Ma'ruf Amin kemudian menilai cara berpikir tersebut semakin berkembang akhir-akhir ini. Khususnya ketika muncul kelompok-kelompok masyarakat yang berpikir bahwa kemurnian Islam harus dibangun dengan cara tekstualis. Cara berpikir seperti itu memang sudah berkembang akhir-akhir ini. Ketika isu kemurnian Islam harus dibangun dengan kemudian kita mengalami kemunduran berpikir dan mengarah pada cara pikir yang tekstual, katanya. Kelompok konservatif tersebut, lanjut Wapres Ma'ruf Amin, biasanya menolak adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena dianggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka terhadap ajaran agama Islam secara tekstual. Padahal, kata dia, pemahaman secara tekstual dan konservatif itu tidak sesuai dengan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Cara berpikir konservatif tersebut juga menghambat upaya-upaya dalam mewujudkan peradaban Islam. Untuk membangun kembali peradaban Islam, kata Wapres Ma'ruf Amin, pola pikir wasati atau moderat harus ditanamkan dan dikembangkan di negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Cara berpikir konservatif seperti itu menghambat dan kontraproduktif terhadap upaya membangun kembali peradaban Islam. Oleh karena itu, cara berpikir wasati dapat menjadi pijakan kuat untuk kita membangun kembali peradaban Islam yang kuat, katanya. Benarkah Wapres Ma'ruf Amin menyatakan negara berpenduduk mayoritas Islam susah maju? Penelusuran fakta. Cek fakta liputan6.com menelusuri klaim pernyataan Ma'ruf Amin negara berpenduduk mayoritas Islam susah maju dengan mengunjungi situs antaranews.com yang menjadi sumber klaim. Penelusuran pada situs antaranews.com mengarah ke artikel berjudul Konservatisme buat negara berpenduduk Islam susah berkembang. Berikut isinya. Jakarta (Antara). Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan sebagian besar negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sulit berkembang dan mengalami ketertinggalan di bidang ekonomi karena masih konservatif dalam menerapkan ajaran agama di kehidupan sehari-hari. Cara berpikir konservatif
menjadi salah satu penyebab mengapa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim masih tergolong under development country dan mengalami ketertinggalan dalam ekonomi, pendidikan, dan sebagainya, kata Wapres Maruf Amin saat menyampaikan ceramah di siaran TVRI dari kediaman Wapres di Jakarta, Minggu. Maruf Amin menilai cara berpikir tersebut semakin berkembang akhir-akhir ini, khususnya ketika muncul kelompok-kelompok masyarakat yang berpikir bahwa kemurnian Islam harus dibangun dengan cara tekstualis. Cara berpikir seperti itu memang sudah mulai berkembang akhir-akhir ini. Ketika isu kemurnian Islam harus dibangun dengan kemudian kita mengalami kemunduran berpikir dan mengarah pada cara pikir yang sangat tekstualis, katanya. Kelompok konservatif tersebut, lanjut Wapres, biasanya menolak adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena dianggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka terhadap ajaran agama Islam secara tekstual. Padahal, kata dia, pemahaman secara tekstual dan konservatif itu tidak sesuai dengan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Cara berpikir konservatif tersebut juga menghambat upaya-upaya dalam mewujudkan peradaban Islam. Untuk membangun kembali peradaban Islam, kata Ma'ruf, pola pikir wasati atau moderat harus ditanamkan dan dikembangkan di negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Cara berpikir konservatif seperti itu menghambat dan kontraproduktif terhadap upaya membangun kembali peradaban Islam. Oleh karena itu, cara berpikir wasati dapat menjadi pijakan kuat untuk kita membangun kembali peradaban Islam yang kuat, katanya. Dalam artikel tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan, sebagian besar negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sulit berkembang dan mengalami ketertinggalan di bidang ekonomi karena masih konservatif. Dalam artikel tersebut, tidak terdapat pernyataan Maruf Amin, negara berpenduduk mayoritas Islam susah majunya. Kesimpulan, Wakil Presiden Maruf Amin tidak mengeluarkan pernyataan negara berpenduduk mayoritas Islam susah majunya. Dalam artikel yang menjadi sumber klaim, Wapres Maruf Amin menyatakan konservatisme membuat negara berpenduduk Islam sulit berkembang. Oke, cukup jelas ya. Wakil Presiden Maruf Amin bukan berkata bahwa negara berpenduduk mayoritas Islam susah majunya, tetapi berkata bahwa konservatisme membuat negara berpenduduk Islam sulit berkembang. Nah, apa itu konservatisme? Menurut KBBI, konservatif artinya adalah kolot, bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. Wapres menjelaskan bahwa kelompok konservatif biasanya menolak adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena dianggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam secara tekstual. Nah, maksudnya Wapres begini. Contohnya supaya kita mengerti, misalnya sekarang ini ada teknologi yang disebut dengan motor dan mobil. Kelompok konservatif menolak menggunakan motor dan mobil karena zaman dulu Nabi menggunakan unta dan kuda. Mereka berkata motor dan mobil haram, buatan kafir, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya mereka iri hati, bodoh, dan miskin. Nah, apakah kelompok konservatif ini beneran ada? Iya, jelas ada. Contohnya yang real adalah mereka mengajarkan untuk cebok menggunakan batu karena Nabi menyuruh cebok dengan menggunakan batu. Coba bayangkan seluruh toilet di Indonesia menyediakan batu untuk cebok. Atau mereka jalan-jalan ke mall sambil bawa batu untuk cebok. Bayangkan negara-negara lain sudah menggunakan otaknya untuk memikirkan terbang keluar angkasa, sedangkan Muslim di Indonesia masih menggunakan otaknya untuk memikirkan bagaimana caranya cebok dengan menggunakan batu. Apalagi kalau ada yang kumat. Batu untuk cebok bisa dipakai untuk merajam Muslim lainnya yang tidak mau menggunakan batu untuk cebok. Paham ya? Nah, apakah konservatif ini hanya terjadi pada Muslim? Enggak guys, agama lain juga ada kok yang konservatif. Namun kenapa Wapres menyebut Islam secara spesifik dan kenapa mengatakannya sekarang ketika menjadi Wapres? Sebagai Wakil Presiden dan mantan Ketua MUI, tentunya Pak Maruf Amin bukan anak kemarin sore yang sembarangan berbicara tanpa berdasarkan fakta. Walaupun mungkin secara emosi, kita sulit untuk menerima bahwa negara berpenduduk mayoritas Islam sulit berkembang, namun kita tidak bisa memungkiri bahwa hal itu adalah kenyataan. Kenyataan bahwa di dalam ajaran Islam, umat disuruh menghafal sampai ke titik komanya tanpa mengerti apa yang dihafal.
Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. أنا لا أستطيع أقرأ الدعاء يا سعيد لأنني لم أتوب إلى الله وأني أخاف إن دعائي لا يتقبل الله ولو كان هو بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ما هذا؟ نحن نتكلم هم يقولون آمين أستغفر الله العظيم. آمين. كيف الحال هذا؟ ما شاء الله. آمين. أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية. نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين. آمين 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 يا رب العالمين. Hal ini tidak bisa tidak, pasti akan menghasilkan umat yang tekstual dan konservatif. Karena memang diajarkan untuk menghafal teks tanpa mengerti. Kenyataannya, bahwa semakin seseorang mendalami agama Islam, semakin seseorang menghafal Al-Quran, dia akan semakin tekstual dan semakin konservatif. Dan kenyataannya, Bapak Ma'ruf Amin berkata demikian karena sekarang dia menjadi wapres, bukan ketika dia menjadi ketua MUI, karena sekarang dia baru merasakan sulitnya membuat negara kita maju dengan sifat konservatisme dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya Islam. Nah, apa solusinya? Apakah bisa menghilangkan konservatisme dalam agama Islam? Untuk menghilangkan konservatisme di dalam agama Islam, masyarakat harus mulai berani untuk mengerti sebelum menghafal teks. Masyarakat harus mulai berani mempertanyakan Islam secara kritis. Dan resikonya adalah masyarakat akan meninggalkan Islam. Masyarakat akan menjadi tahu bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya. Tidak ada agama lain yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya. Dan masyarakat akan menolak untuk menghafal Al-Quran karena masyarakat akan menjadi tahu bahwa tidak ada gunanya menghafal urusan Zainab bercerai dengan Zaid lalu menikah dengan Muhammad di dalam bahasa Arab sampai ke titik komanya. Jadi, jika masyarakat mengerti isi Al-Quran sebelum menghafal, maka masyarakat akan sadar bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan dan Islam bukan agama benar yang bisa membuat orang masuk surga. Hal ini akan membuat masyarakat meninggalkan Islam dan para ustadz kehilangan mata pencariannya. Jadi sekarang ini, mayoritas penduduk kita yang muslim mempunyai dua pilihan. Yang pertama, menghafal Al-Quran tanpa mengerti. Hasilnya para ustadz akan sejahtera, namun negara kita tidak akan maju. Yang kedua, mengerti Al-Quran tanpa menghafal. Hasilnya, negara kita akan maju, namun para ustadz tidak akan sejahtera. Silakan teman-teman pilih sendiri ya. Yang manapun yang teman-teman pilih, tidak mengubah kenyataan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Kalau kamu tidak mau dipastikan masuk neraka, kamu harus keluar dari agama Islam. Tidak ada agama lain yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Jadi kalau ada teman-teman yang mau keluar dari Islam sekarang, silakan tulis saya keluar dari Islam pada kolom komentar di bawah video ini dan bergabung dengan grup Telegram t.me/murtadin. Dan teman-teman yang masih mau menjadi muslim, silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah video ini. Teman-teman mau menghafal Al-Quran tanpa mengerti, atau mau mengerti Al-Quran tanpa menghafal? Cara yang terbaik adalah menggabungkan kedua-duanya. Pertama istijmar pakai batu dahulu, baru kemudian cebok pakai air. Kenapa dengan istijmar terlebih dahulu? Maka kotoran lebih sedikit. Yang kedua, tangan kotor pun sedikit karena sudah dikurangi dengan batu. Setelah itu baru cebok. Pakai batu dulu baru cebok. Ini yang terbaik. Istinja.
bagaimana bersuci atau beristinja dengan batu. Udah pernah belum nyobain beristinja dengan batu? Tuntunan Rasul tuh dilihat. Makanya lakad, jangan pernah ragu dengan tuntunan Rasulullah SAW. Untuk bab kali ini saya punya edisi spesial karena kita dapat kiriman dan kita akan melakukan unboxing. Unboxing untuk bagaimana caranya istinja. Kita lihat di sini, ini unboxing yang dikirim oleh salah seorang hamba Tuhan yang tidak mau disebutkan namanya. Di sini tertulis jelas, jangan dibanting. Jangan dibanting di sini. Dari packingnya sih ini sangat memalukan ini packingnya. Ini dia tidak niat kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa, sebagai YouTuber awam yang subscribernya masih 10, saya tetap harus sombong. Kita mulai aja unboxingnya. Kita buka. Perlu saya ingatkan, ini tidak mengandung unsur sponsor karena kardusnya pasti kalian tahu ini kardus apa. Ini bukan sponsor. Tapi untuk produk ini yang nonton bisa, kalau mau sponsor bisa. Oke, langsung saja kita buka. Ini udah beres, kita buka langsung. Sebelum itu saya minta nyalakan musiknya. Belum lagi. Ini masih belum. Oke, ulang. Musik. Ini unboxing terbodoh. Kita lihat packagingnya. Oke, ini dia barangnya. Kita buka sama-sama. Dan ini pakai ponco. Bungkusnya pakai ponco. Oke, ini dia, yaitu ini adalah batu untuk istinja. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan kita memberkati. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, bukan lalu. Sebab Yesuslah Tuhanku, Dia menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, takkan takut ataupun gentar, Dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku menari dan ku bernyanyi, bagimu Yesus Tuhan Rajaku.
seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, ku kan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku yang menjagaku selalu. Walaupun kanan kiriku rebah, ku tak akan goyah. Sebab kepada Tuhan ku percayakan.